Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Syarifasani dan ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya mengenai AR Foundation. Dan ini adalah video ke-8. Oke, di video ke-8 ini kita mau mulai nge-setting atau nge-visual scripting kan si buttonnya. Nah, di sini kita udah sampai pada yang video yang 7 itu kita udah sampai nge-setting dan udah membuat si objeknya ini menjadi 3. Kalau kemarin kan kita masih 1 ya, sekarang ini udah jadi 3, dimana si model AR tagnya adalah model AR. Oke, nah yang pertama kita akan kita kan udah bikin ya, atau kita udah buat di visual scripting yang bagian ganti objek AR kita sudah buat. Nah sekarang di sini kita akan tambahkan di bagian objeknya itu beberapa objek. Yang pertama itu adalah objek sekarang, karena nanti kita akan melakukan perubahan objek yang ada di bawah sini, jadi kita perlu melakukan perubahan ya. Oke, dia adalah berarti objek ya, objek game objek. Kemudian di sini kita tambahkan button selanjutnya ya, dimana button selanjutnya itu adalah sebuah button ya. Nah di sini karena kita sudah punya button selanjutnya, jadi kita drag button selanjutnya ke si button selanjutnya di sini. Kemudian ada lagi button sebelumnya. Oke, button sebelumnya kita isi juga dengan button ya, dimana ini button sebelumnya kita drag juga ini. Oke, nah ini di bagian visual scripting yang ganti objek AR kita tambahkan ya get variable, karena kita sudah punya variabelnya di sini, jadi kita kan nggak akan ngeset lagi, jadi kita perlu ngeget saja. Dimana yang kita get itu adalah misalnya yang pertama button selanjutnya ya. Nah kalau button itu kan berarti harus ada yang namanya on click ya. Oke, jadi di sini kita akan sambungkan button selanjutnya itu on click ke sini. Nah jadi nanti ketika button selanjutnya ini diklik, maka dia akan mengganti objek yang ada di sini gitu. Nah setelah itu kan kita berarti ketika mau mengganti itu kan kita harus membandingkan ya si objek ini itu yang mana sih yang akan muncul. Nah untuk memunculkan objek ini kan jadi gini, si model AR ini dia punya child, dimana childnya ini kan 0, 1, 2 gitu. Nah sehingga misal ketika pertama kali kita munculkan itu adalah yang 0, maka ketika kita klik yang button next maka dia harus 1 gitu. Ketika kita klik lagi berarti dia harus 2, sehingga ini berarti adanya penambahan indeks atau penambahan di sini gitu ya. Nah jadi nanti apa yang bakal kita lakukan? Ya kita akan menambahkan. Jadi misal di bagian sisin ini kita akan tambahkan objek yang pertama adalah indeks objek misalnya ya. Nah indeks objek ini kan dia harus sebuah integer ya. Kemudian indeks ini itu akan ditambahkan satu-satu gitu. Berarti kita tambahin juga ini misalnya penambahan indeks. Nah dimana penambahan indeksnya itu kan 1 ya. Oke, ini integer, ini adalah 1 misalnya. Oke. Nah, kemudian nanti di sini kita tambahkan ya. Kita akan nge-get ya. Get variable. Oke, di sini ya. Nah, di mana indeks objek. Kemudian di sini kita duplikasi. Di mana ini adalah penambahan indeks. Nah, berarti kan ini kan nambahin yang ini ya, nambahin si indeks objek. Berarti di sini kita akan tambahkan ya. Nah, kita kasih kalau enggak di sini deh. Oke, di bagian si math. Aduh, mana lagi math? Nanti di sini ada add ya. Maka kita bisa di generic. Nah kita tambahin yang add ini. Nah di sini tuh kan inputnya karena kita cuma bakal nambahin indeks objek sama penambahan indeks ya, berarti inputnya tetap 2. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin akan ada 3, nanti dia akan berubah jadi 3 gitu ya. Jadi kita 2. Nah, si A adalah si indeks objek dan si B-nya adalah penambahan indeks.
Nah, nanti ini hasilnya akan diapakan? Nah, hasilnya kan bakal kita bandingkan ya. Bandingkannya yaitu di bagian si logic. Nah, berarti kan nanti kalau dia lebih kecil atau misalnya lebih besar gitu kan, nanti dia bakal seperti apa gitu. Nah, nanti di bagian si logic ini kita misalnya less or equal ya. Jadi kalau misalnya hasil dari si A ini itu sama dengan atau lebih kecil dari 0, maka kalau lebih kecil dari 0 itu kan nanti apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tapi kan kita nih kan sebenarnya punya batasan indeksnya gitu ya, sehingga ini kan defaultnya memang 0, tapi kita bakal ganti karena kita kan punya batas. Ini kan misalnya dari 0, 1, 2 gitu, berarti kan batas indeksnya itu adalah 2 gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahkan sampai lebih dari, kalau misalkan kita sekarang indeksnya itu adalah 2, terus kita nambahin 1 kan berarti dia jadi 3 ya. Nah, ketika 3 kan nggak akan ada karena ini 0, 1, 2 gitu, sehingga nanti kita balikin lagi si indeksnya jadi 0. Nah, berarti kan di sini kita perlu lagi satu variabel namanya adalah batas indeks gitu. Nah, batas indeks itu isinya apa? Isinya adalah integer di mana kita sesuaikan dengan ini. Misalnya batasnya adalah 3 ya, karena kan ini kita punya 0, 1, 2 ya. Oke. Nah, kemudian nanti di sini kita tambahkan get variable ya, sin variable karena kita nyimpannya dia di sin. Oke. Nanti batas indeks, jadi batas indeksnya adalah si B. Nah, jadi kalau misalnya jika ini ditambah ini ternyata dia kalau misalnya lebih kecil atau sama dengan dari 3, maka kan kita bakal terus next nambah-nambahin gitu berarti ya. Tapi kalau enggak berarti dia bakal balik lagi ke 0 gitu. Nah, di sini kita tambahkan satu lagi not, yaitu if control. Nah, jadi dari button klik itu dia bakal langsung ke condition ya, dia bakal nyari ke condition apa yang dilakukan di conditionnya. Nah, ini masukin ke sini gitu. Jadi logiknya adalah kan gini, berarti kan kita ketika nih buttonnya diklik, index object ini kan bakal nambahin ya, dia bakal nambahin inputnya. Nah, nanti ini bakal dicek gitu ya, dicek. Ketika dicek itu nanti kan dia bakal ke sini ya, nanti dia dia akan nambahkan. Misalnya ini kan kita indeksnya 0 nih, 0 ditambah 1, ternyata 1 kan. Nah, 1 ini lebih kecil nggak dari 1? Ternyata betul. Nanti apa yang dilakukan kalau misalnya dia masih dalam batas 3 gitu. Nah, kita tambahin di sini, berarti kita akan ngeset ya. Set si variabel. Oke, kita set. Kalau misalnya ternyata dia masih kurang dari batas, maka kita akan set. Yang kita set itu berarti indeks objeknya ya. Indeks objeknya kita set dengan menggunakan hasil penambahan gitu ya. Jadi nanti di set ke si indeks objek. Nah, nanti kalau misalnya false gimana? Kalau false itu berarti dia lebih besar daripada ini bukan 3 ya batas indeksnya, berarti 2 ya. Oke, berarti dia lebih besar daripada si 2 gitu ya. Berarti kalau lebih besar berdua kan 3. Nah, kalau 3 berarti kan dia harus balik lagi ke awal gitu ya. Nah, balik lagi ke awal itu berarti dia harus balik lagi ke 0. Berarti gitu ya. Berarti kita tambahin ya, di sini kita duplikat. Nah, kalau misalnya false dia masuknya ke sini, di mana sih indeks objeknya, berarti nanti kita bakal isi. Nah, isinya dengan apa? Isinya adalah berarti dengan si indeks yang pertama yaitu 0 gitu.